Masya Allah. Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Saya dengan para wali Allah, kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Seperti Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul, demikian juga Sayyidul Faqihil Muqaddam. Mari kita dengarkan bagaimana Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf yang wali besar berbicara tentang maqam ketika ditanya. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqihil Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti ditanyakan oleh penanya. Kita dengarkan jawaban wali besar. Bagaimana jawaban beliau? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqihil Muqaddam di dunia. Faqihil Muqaddam ashhar min al-Jilani fil barzah. Tapi Faqihil Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Mengagetkan ketika ada siapapun atau orang yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam itu lebih tinggi derajatnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi ternyata keterangan seperti itu ada di dalam kitab ini, sahabat. Permulaan kedudukan Al-Faqihil Muqaddam itu sudah seperti sepuncaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Faqihil Muqaddam ini beliau hanya mula maqam wali sidin atau mula kedudukan sidin itu seperti sudah paling puncaknya kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi bidayahnya Al-Faqihil Muqaddam, permulaan kedudukan Sayyidina Syekh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, permulaan kedudukan beliau itu sudah seperti puncaknya kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, membicarakan tentang keagungan Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bagaimana puncaknya kedudukan Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam? Permulaannya aja seperti itu, bagaimana puncak kedudukan beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Bukan suatu yang ganjil atau sering kita mendengar bahwasanya Faqih Muqaddam ini begitu luar biasanya disampaikan oleh para penceramah-penceramah yang terutama adalah Habib Ba'alawi, ya, menyampaikan bahwasanya Faqih Muqaddam ini sangat luar biasa. Dan jejak digitalnya, ya, di kitab-kitab itu banyak tidak ditemukan, dan karya-karyanya apa juga tidak ditemukan. Siapa muridnya Faqih Muqaddam juga tidak terdeteksi, ya. Namun banyak sekali para keturunan Ba'alawi ini menyampaikan bahwasanya Faqih Muqaddam ini bahkan lebih utama dibanding Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan juga dalam hal Imam Syafi'i juga lebih unggul dibanding Imam Syafi'i, gitu. Banyak sekali yang menyampaikan seperti itu, bahkan seperti itu. Dan mengenai hal ini ternyata ada kitab yang membahas ini, yang menyampaikan bahwasanya Faqih Muqaddam itu lebih utama dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sudah ditemukan kitabnya. Di mana itu? Mari kita simak selengkap-lengkapnya, ya, sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, mari kita simak. Wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Mungkin sahabat ada yang berpikir bahwa pernyataan salah satu penceramah yang menyampaikan bahwa Faqih Muqaddam itu lebih tinggi derajatnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hanyalah sebuah isapan jempol belaka. Karena kita tahu bahwa kesejarahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dicatat oleh puluhan bahkan ratusan ulama di dalam kitab-kitab beliau semua. Tidak ada simpang siur lokasi makam beliau di mana, tidak ada yang meragukan status kewalian beliau. Bahkan sekelas ulama besar bergelar Sultanul Ulama, yaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ini termaktub di dalam kitab At-Tarikh fil Islam karya Imam Adz-Dzahabi.
sahabat bisa lihat tepat di juz 39 halaman 92. Beliau menyampaikan manukilat ilaina karomatu ahadin bitawaturi ila Syekh Abdul Qadir. Tidak ada riwayat karomah satu orang pun yang sampai kepadaku secara mutawatir kecuali karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya tentu saja hal ini berbanding terbalik ya dengan kesejarahannya Faqih Muqaddam. Sehingga sangat mengagetkan ketika ada siapapun atau orang yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam itu lebih tinggi derajatnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi ternyata keterangan seperti itu ada di dalam kitab ini, sahabat. Ya lagi-lagi ini adalah kitab Al-Jawharus Syafaf, salah satu kitab yang dikatakan, diklaim disusun pada abad ke-8 Hijriyah. Ini kita lihat mulai dari sini, halaman 87, ini membacanya agak sulit, sahabat, karena satu-satunya kitab yang ada itu berupa manuskrip, belum dicetak. Jadi, wah, ruwet ini bacanya. Tetapi saya maksimalkan gini, sahabat. Kita mulai dari Sa'altu Syekhona Syekh Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Abi Alwi radhiyallahu anhuma. Aku bertanya kepada guru kami, yaitu Syekh Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Abi Alwi radhiyallahu anhuma. Qultu lahu, aku berkata kepadanya, kam maka sajadtuhu Syekh Syekhu Syuyukhina Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu fil qutubiyyati wa kana masyhuran biha. Kata pengarang ini, beliau tanya, berapa lama kakek beliau Syekh Abdurrahman maksudnya, yang dimaksud kakeknya Syekh Abdurrahman yaitu gurunya para guru, yaitu Muhammad bin Ali atau yang kita kenal dengan Faqih Muqaddam radhiyallahu anhu. Bagaimana berapa lama Faqih Muqaddam itu bisa menetapi status wali kutub dan beliau masyhur sebagai wali kutub. Ya, atau kalau kita bahasakan pertanyaan sederhananya itu gini, sahabat ya, kalau kita sederhanakan pertanyaannya. Kira-kira tirakatnya Faqih Muqaddam menjadi wali kutub dan bisa masyhur itu berapa lama? Kalau kita sederhanakan kira-kira seperti itulah ya. Faqala yaquluna mi'atan wa ishrina lailatan. Kemudian Syekh Abdurrahman menjawab, ya kata orang-orang sih 120 malam. Tsumma qala radhiyallahu anhu, qala yakni jadduhu al-faqih Muhammad bin Ali, ana fil auliyai ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil anbiya'i sholawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman di sini berkata lagi bahwa kakeknya yaitu Muhammad bin Ali atau Faqih Muqaddam itu berkata, katanya gini, aku kalau dibandingkan dengan para wali, ana fil auliya, aku kalau dibandingkan dengan para wali itu seperti Nabi, ka Muhammadin Muhammad, seperti Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi yang lain. Wa kana hadhihi adatu syaikhina Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Innahu la yunassibu syai'an ilal faqihi bal idza arada ayatakallama bi syai'in yaqulu qalu kadza wa kadza wa nahwuha. Nah, ini adalah kebiasaan Syekh Abdurrahman, yaitu beliau tidak pernah menisbatkan apapun kepada Faqih Muqaddam, akan tetapi bila beliau hendak berbicara tentang Faqih Muqaddam, beliau selalu bilang, ya kata orang sih begini, kata orang sih begitu, wanahwuha dan ya semacamnya gitulah. Ini sahabat bisa nilai sendiri bagaimana luar biasanya Faqih Muqaddam. Ana fil auliya ka Muhammadin fil anbiya. Ini yang bilang Faqih Muqaddam sendiri, sahabat ya, tetapi disampaikan oleh orang yang hidup di abad 8. Kemudian ini yang menarik, ada redaksi gini. Walamma tajadala Muhammad bin Abdullah bin Abi Alwi al-Mukanna Abu Ubaidunah huwa wa waliduhu fi syaikhi syuyukhina Muhammad bin Ali Alawi wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika Muhammad bin Abdullah bin Abi Alwi dia berdebat dengan bapaknya tentang Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa Muhammadun yaqulu al-faqihu Muhammad bin Ali akbaru minasy-Syaikh Abdul Qadir. Muhammad bin Abdullah berkata, Faqih Muqaddam itu lebih besar daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa waliduhu yaqulu bal Syekh Abdul Qadir akbaru minal faqih. Lalu bapaknya bilang, enggak, Syekh Abdul Qadir itu lebih besar daripada Faqih Muqaddam. Nah, ukhbira Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu bijidalihima wa maqalaha. Maka kemudian perdebatan keduanya ini dan apa yang dikatakan keduanya ini disampaikan kepada Syekh Abdurrahman, kayak semacam ditaskehkan gitu ya. Lalu apa jawaban dari Syekh Abdurrahman ini? Faqala ma nufaddilu 'alal faqih Muhammad bin Ali ahadan. Kemudian Syekh Abdurrahman itu berkata, aku tidak mengunggulkan siapapun melebihi Faqih Muqaddam.
jawaban yang halus sahabat ya, tetapi objeknya sangat jelas sekali bisa dipahami. Wa kullu waliyyin taghayyarat halatuhu indal mauti illal faqih Muhammad bin Ali. Semua wali, kata Syekh Abdurrahman, semua wali keadaannya berubah ketika meninggal dunia kecuali satu, yaitu al-faqih Muhammad bin Ali atau yang dikenal dengan faqih muqaddam. Masya Allah, ini luar biasa sekali sahabat. Bagaimana branding terhadap Syekh Muhammad bin Ali atau yang kita kenal dengan faqih muqaddam dari masa ke masa. Kelihatannya yang paling tua itu kalau cerita ini di kitab ini sahabat, Al-Jawharus Syafaf abad ke-8. Untuk riwayatnya ya kita lihat sendiri tadi ya, yakuluna pokok begitu. Ya sebetulnya masih banyak sekali ya hal-hal yang tercatat di dalam kitab ini mengenai faqih muqaddam. Berbagai macam kisah diceritakan di sini yang rata-rata berasal dari ini ya, satu sumber. Rata-rata itu memang berasal dari satu sumber, yaitu dari Syekh Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Abi Alwi, atau yang biasa dikenal dengan Abdurrahman As-Segaf, yaitu tadi dengan redaksi selalu mengatakan orang-orang berkata begini, orang-orang berkata begini dan begitu. Ya untuk kebenarannya wallahu a'lam bishawab, ya kita tidak tahu, namun ceritanya, catatannya ada di sini. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya saudaraku sekalian, bagaimana branding tentang faqih muqaddam yang sumbernya ucapan itu saya di antara para wali itu bagaikan Nabi Muhammad di antara para nabi. Ini ternyata sumbernya memang dari ucapan faqih muqaddam sendiri yang menyampaikan seperti itu, mengaku sebagai pemimpin di antara wali lah intinya ya kan, Sayyidul Aulia karena mengikuti Rasulullah Sayyidul Anbiya. Nah inilah, dan sumbernya ternyata memang hanya dari satu sumber ya kan, dan ini semakin kenapa kita semakin janggal penyampaian tentang faqihil muqaddam ya, apalagi dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita orang-orang pribumi Nusantara ini dari dulu, dari guru-guru kita, para kiai-kiai kampung, kiai kita lah, kiai kampung, kiai kota ya, kiai Nusantara semuanya, bahwa dari dulu memang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa ketika tahlil, acara tahlilan, kita juga tidak ketinggalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya kan? Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pasti ada itu. Tidak ada faqih muqaddam. Lalu ternyata belakangan faqih muqaddam ini mengungguli Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini seolah mengungguli. Namun kisah-kisah tentang faqih muqaddam ini banyak kejanggalan ya. Karena orang semulia itu, namun tinggalan-tinggalannya apa, karyanya apa, muridnya siapa tidak jelas ya. Itulah saudaraku sekalian, ternyata apa yang disampaikan penceramah Ba'alawi ini ya tidak bisa disalahkan karena ada kitabnya ya kan, mungkin seperti itu. Lalu seperti juga pembuatan makam palsu ya tidak bisa disalahkan ternyata orang sekarang karena ada kitabnya juga gitu loh ya, mereka mengikuti kitabnya itu. Yang dipertanyakan berarti ajarannya ini yang meragukan, ajaran-ajarannya banyak menyimpang ya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lamu bishawab mengenai kebenaran ini ya saudaraku sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.